Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Murtas ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu sistem penambahan air otomatis pada kolam budidaya atau biasa dikenal dengan prototype. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota-anggota yang lain. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rikar Swadi dengan NIM 41200268, dan selanjutnya Saya Wahyudi dengan nomor NIM 41200219. Selanjutnya saya Santika dengan NIM 4120210 dari kelas TIP 2020. Selanjutnya nama saya Nurwanda dari kelas TI 2020 E13 NIM 4120053. Alat dan bahan yang pertama, alat dan bahan Arduino Uno. Arduino Uno adalah platform elektronik open source yang dirancang untuk memudahkan pembuatan prototipe elektronik. Arduino terdiri dari papan sirkuit yang dapat diprogram. Ulang. Kok lanjut? Dipotong-potongannya. Wen di sini Wen, singin dulu ya. Yang udah dibaca di si Bonek. Arduino terdiri dari papan sirkuit yang dapat diprogram dengan bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan digunakan oleh penggemar elektronik. Contohnya mahasiswa dan hobis. Arduino memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis proyek elektronik seperti robot, sistem kendali, perangkat keamanan, sistem kontrol otomatis, dan banyak lagi. Arduino juga dilengkapi dengan berbagai sensor, modul, dan perangkat tambahan lainnya yang dapat membantu pengguna dalam membuat prototipe. Arduino dapat diprogram dengan berbagai bahasa pemrograman, termasuk bahasa pemrograman C++ gua apa? Iya, C dan C++. Oh. Arduino dapat diprogram dengan berbagai bahasa pemrograman, termasuk bahasa pemrograman C dan C++.
Yang kedua, yaitu ada sensor ketinggian air. Sensor ketinggian air Arduino berfungsi untuk mengukur ketinggian air atau level air dalam wadah atau reservoir. Adapun beberapa fungsi dari sensor ketinggian air Arduino antara lain adalah yang pertama, monitoring level air. Yang kedua, sensor ketinggian air. Arduino dapat digunakan untuk memonitor dan mengukur level air dalam reservoir atau wadah seperti tangki air, kolam renang, atau sumur. Hal ini dapat membantu dalam menjaga ketersediaan air yang cukup dan mencegah terjadinya kekeringan atau banjir. Yang kedua, kontrol irigasi. Sensor ketinggian air Arduino dapat digunakan untuk mengontrol sistem irigasi pada tanaman dan mengukur level air pada tanah. Sensor dapat memberitahu sistem irigasi kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman. Hal ini dapat membantu dalam menghemat penggunaan air dan memaksimalkan hasil panen. Yang terakhir, pendeteksi banjir. Sensor ketinggian air Arduino juga dapat digunakan sebagai deck. Ini dapat dipasang pada sungai secara tiba-tiba. Tiduran muncul sih kayak angger kah? Masih slide sensor ketinggian air. Itu share screen-nya stuck. Maaf. Yang ketiga, kita memulai tambahan relay 5 volt. Yang beberapa fungsi dari relay 5 volt Arduino antara lain kontrol daya listrik. Relay 5 volt Arduino dapat digunakan untuk mengontrol daya listrik pada perangkat elektronik atau listrik seperti lampu, kipas angin, atau peralatan. Relay akan bekerja sebagai saklar yang dapat mengaktifkan atau mematikan daya listrik pada perangkat yang terhubung ke dalamnya. Kontrol motor relay 5 volt Arduino juga dapat digunakan untuk mengontrol motor seperti motor servo atau motor DC. Relay dapat memungkinkan sistem untuk mengatur arah putaran atau kecepatan motor secara otomatis. Oke, selanjutnya yang keempat. Untuk bahan keempat kita memerlukan pompa air. Nah, untuk pada proyek kali ini pompa pada sistem penambahan air otomatis berfungsi untuk menambahkan air dari sumber air, semisal sumur, reservoir, atau yang lainnya, ke dalam wadah atau tangki air. Beberapa fungsi dari pompa pada sistem penambahan air otomatis antara lain yang pertama mengisi wadah air. Pompa pada sistem penambahan air otomatis dapat digunakan untuk mengisi wadah atau tangki air secara otomatis. Ketika level air di dalamnya sudah menurun. Hal ini dapat membantu dalam menjaga ketersediaan air yang cukup dan mencegah terjadinya kekeringan. Yang kedua, memompa air ke area tertentu. Pompa pada sistem penambahan air otomatis juga dapat digunakan untuk memompa air ke area tertentu, seperti kolam renang atau sistem irigasi pada tanaman. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahwa area tersebut selalu tercukupi air. Nah, pada proyek kali ini kita menambahkan air pada sistem budidaya ikan.
Nah, selanjutnya ada alat dan bahan ada 4, semuanya ada apa sama kan? Alat dan bahan ada 4. Salah satunya ada kabel, gunting, baut, dan obeng. Dan fungsinya kabel adalah perangkat penghubung objek satu ke objek yang lain untuk mengalirkan energi listrik. Dan gunting berfungsi sebagai alat memotong bagian yang mungkin mengganggu atau tidak diperlukan. Baut untuk mengaitkan perangkat yang dibutuhkan dan berfungsi memperkuat. Dan terakhir ada obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk memasukkan baut pada tempat yang diinginkan dengan mudah. Nah, selanjutnya ada rangkaian skema Arduino. Dalam membuat proyek kali ini, saya menggunakan kelompok kami menggunakan beberapa alat dan bahan yang sudah dijelaskan di slide awal. Kita membutuhkan 9 kabel, 1 relay, dan 1 sensor ketinggian air, serta 1 pompa air mini dan menggunakan daya tambahan sebesar 9 volt. Dan di sini saya menggunakan baterai 9 volt. Mengapa alat ini ada? Sistem penambahan air otomatis pada kolam budidaya ini penting karena memberikan beberapa keuntungan, di antaranya 1, mempertahankan tingkat air yang stabil dengan menggunakan sistem penambahan air otomatis. Kolam budidaya akan selalu memiliki tingkat air yang stabil dan cukup. Ini sangat penting untuk menjaga kondisi lingkungan yang ideal bagi ikan ataupun organisme yang dibiarkan di dalam kolam. Yang kedua, mengurangi beban kerja manusia. Sistem penambahan air otomatis ini mengurangi beberapa kerja manusia dalam memantau dan menambahkan air ke dalam kolam secara manual. Hal ini menghemat waktu dan tenaga, serta memungkinkan petani atau pembudidaya untuk fokus pada tugas-tugas lain yang lebih penting. Yang ketiga, menghindari risiko kekeringan. Dalam situasi kekeringan, sumber air untuk kolam budidaya bisa menjadi sangat terbatas. Dengan menggunakan sistem penambahan air otomatis, petani atau pembudidaya dapat memastikan bahwa air tambahan ditambahkan ke dalam kolam sesuai dengan kebutuhan. Ini akan membantu menjaga kesetabilan lingkungan dan meminimalkan risiko kekeringan. Yang keempat, mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi. Tingkat air yang stabil dan cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan produksi ikan atau organisme yang dibiarkan dalam kolam.
Dengan menggunakan sistem penambahan air otomatis, petani atau pembudidaya dapat memastikan bahwa lingkungan di dalam kolam selalu mendukung pertumbuhan dan produksi yang optimal. Yang terakhir atau yang kelima, mengurangi risiko kematian organisme. Jika kolam kekurangan air atau terlalu penuh, organisme yang dibiarkan di dalam dapat mengalami stres atau bahkan mati. Dengan menggunakan sistem penambahan air otomatis, tingkat air di dalam kolam dapat dijaga pada tingkat yang tepat sehingga mengurangi risiko kematian pada organisme tersebut. Yang selanjutnya adalah langkah kerja dan penggunaan. Yang pertama kita lakukan instalasi, hubungkan rangkaian dengan sumber daya dan pastikan objek jauh dari hal yang bisa mengganggu. Ya, yang kedua adalah penempatan. Untuk penempatannya, tempatkan sensor pada titik yang sesuai dan siapkan sumber air untuk menambahkan air. Nah, jadi untuk sensor sendiri kita harus menyiapkan sumber air yang pas untuk proyek nantinya. Nah, yang ketiga, langkah kerja sensor. Sensor mendeteksi kelembaban pada rangkaian akan mendeteksi jika terdapat kelembaban berlebih, maka sensor tersebut akan mengirim sinyal pada Arduino untuk menghentikan akselerator atau pompa air. Nah, yang selanjutnya hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai untuk proyek kali ini adalah pengguna dapat menikmati kemudahan budidaya ikan dengan menggunakan sistem menjadikan tugas pembudidaya menjadi lebih ringan. Nah, untuk langkah instalasi dan penempatan sekaligus demo, saya akan tunjukkan videonya. Nah, berikut adalah rangkaian dari Arduino ini. Yang pertama kita siapkan sensornya, terus Arduino dan juga relay 5 volt. Baterai kita memerlukan 2 dan juga pompa air sekaligus selang. Nah, yang terakhir ada kabel. Kita sambungkan dari Arduino ke sensor kelembapan. Nah, untuk sensor kelembapan sendiri dia memiliki modul ya, yang terdapat 4 pin. Nah, untuk proyek kali ini kita menggunakan 3 pin, yang satu tidak terpakai.
Nah, untuk wadahnya sendiri saya menggunakan wadah bekas polimotor merek Yamalu, merek Shell. Nah, untuk proses perangkainya saya singkat saja ya. Saya percepat. Nah, beginilah tampilan ketika sudah nyala. Nah, untuk dinamonya sendiri yang pertama maksud saya baterai yang pertama digunakan untuk menyalakan program. Nah, untuk baterai yang kedua digunakan untuk mengisi daya dari dinamo ini. Nah, untuk demo berikut adalah demo dari proyek kali ini, sistem penambahan air otomatis pada kolam budidaya. Karena di sini diibaratkan kolam budidaya dan ini sumber air. Nah, tadi demo untuk proyek kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.